tiba-tiba ada kalajengking kecil, kalajengking atau apa ya, pokoknya horor banget deh. Terus gue cuma dia cuma tok sampai tisu pak gitu. Emang gak digigit gitu? Gitu kayak Marcella tuh berarti. Hai, selamat pagi. Halo, selamat pagi sahabat Marcella dan teman-teman semua. Pagi ini aku bersama dia lagi. Hai, ketemu lagi sahabatku Titi Kamal. Halo. Hari ini pagi ini aku main ke villanya. Jadi dari kemarin itu kita udah sama-sama di Bali cukup lama ya, Ti. Sudah beberapa kali ketemu, tapi karena Titi hari ini mau pulang hari terakhir. Padahal sebenarnya masih betah banget, tapi nggak enak sama suami ya. Suami udah pulang duluan, banyak urusan, jadi ya udah deh kita pulang deh. Nanti ketemu lagi. Padahal aku udah komporin untuk dia tetap stay di sini. Nah pagi ini, jadi aku pingin ngobrol-ngobrol. Kita pingin ngobrol-ngobrol, berbagi tentang perjalanan kita. Mungkin kita ini adalah dua perempuan yang bisa dibilang cukup parno sekali dengan keadaan saat ini. Terus kita punya dua anak, Karena yang ada kita dua sama-sama anak, harus jaga sekali. Gimana sih kita akhirnya bisa sampai di sini? Kita ngobrol bareng ya. Yuk, let's go. Tempatnya indah sekali. Anyway, sahabat Marcella, pagi ini kita ngobrol bareng akhirnya dari kemarin ketemu, spend time keluarga, spend time dinner, lunch, bener anak-anak kita play date bareng. Tapi baru kali ini akhirnya aku ingin ngobrol bareng sama Titi karena hari ini dia akan pulang ke Jakarta. Nah mungkin ada satu hal yang sahabat-sahabat Marcella dan teman-teman semua penting itu informasi kenapa dengan keadaan seperti ini, Ti, Jawa Bali tuh. Benar, kamu tur Jawa Bali loh, ini berapa hari kamu? Kayaknya aku udah 40 hari, kamu lebih lama lagi kan? Aku dari akhir November. Kamu dari akhir November, aku dari awal Desember. Ya kita beda-beda tipis lah, beda seminggu tipis, lah. Tapi aku langsung menetap di Pulau Dewata. Iya, kalau aku memberanikan Jawa diri Batu. naik pesawat. Kalau aku Kamu Jawa kan Batu. naik pesawat? Aku sebenarnya awalnya Parno. Waktu Agustus aku sempet naik pesawat. Tapi dengan bawa diri itu mungkin aku lebih bisa ngontrol, bener nggak? Lebih bisa ngontrol diri gitu. Tapi ini kan bawa anak-anak tuh kerjaannya bisa yang lari-larian, ambil pegang-pegang lantai, pegang-pegang apa terus giniin muka, kan kita serem ya. Jadi maksudnya Kebetulan kita ini ada satu kesamaan. Jadi kenapa kita juga mungkin cocok dan nyaman hangout sama-sama? Karena kita sama-sama kayak merasa kita nggak jadi parno atau ketakutan banget, karena fear itu buat aku juga is a virus ya. Tapi kita tetap bisa berkegiatan, kita tetap bisa jalan-jalan, kita kontrol sih, tapi kita kayak self control luar biasa. Ini kalau ngelihat ya sebelum duduk nih di mana-mana, ini kalau diperiksa tasnya isinya semprotan semua, hanya semprotan. Dia steril. Dari mulai muka, tangan, kaki, ya jangan salah kalau masuk hotelnya kakinya juga disemprot. Semuanya disemprot. Semuanya disemprot. Steril. Tapi ya, itu menurutku aku satu pemahaman, karena yaitu salah satu kita menjaga diri dan terutama anak-anak kita. Itu yang paling penting. Aku selalu udah pasti sanitizer aja terus dan setiap saat. Iklan jadinya. Jadi masker segala macam. Cuma emang kalau kelihatannya kalian lihat di sosmed kita emang nggak pakai masker atau apa, itu kan emang udah saatnya udah aman ya, udah sepi, gak ada orang, kita udah di villa, udah di mana gitu-gitu. Kita copot sebentar, habis itu pakai lagi. Cuma kalau barang orang ya nggak jelas sih. Iya, alhamdulillah sejauh ini kita juga sudah melakukan tes. Alhamdulillah. Jadi kita hangout buka masker itu dengan memang teman-teman yang kita tahu sudah melakukan tes. Udah jelas, iya udah PCR gitu. Kemarin ketemu Semi, dia udah PCR dulu baru ketemu kita. Seneng sih sama teman-teman gitu. Semuanya pada pengertian ya. Semua pada pengertian. Bukannya yang langsung kayak ngejudge, dia parnoan gitu. Iya. Aku sih mungkin karena lebih ngeliatnya kita punya anak sih, kita pulang kita nggak bawa di sini. Wajar seperti itu. Iya kan, kayak kita juga ada orang tua, Maksudnya yang tinggal sama aku ya, kalau aku ya. Aku kadang mama juga kan kadang mama sering main ke rumah aku. Jadi sebenarnya kadang orang ngeliat gila kita tuh protektif banget atau lebay atau It's apa. okay to be parno. Sebenarnya kita bukan menjaga diri kita gitu, tapi kita justru menjaga orang-orang di sekeliling kita, terutama anak-anak dan orang tua, orang-orang yang kita cintai. Jadi seperti itu sih. Nanti kamu dari perjalanan si Java Bali ini apa yang paling spesial? Paling spesial. This is my first long trip in Java ya. Maksudnya kayak road trip gitu. Iya, biasa road trip itu kan
misal di Eropa gitu-gitu yang memang kita mikirnya jalanannya udah bener lah ya segala macam. Ternyata bagus banget loh Jawa Trip itu, maksudnya tolnya lancar, terus udah gitu semuanya oke, terus lancar banget ya, enak banget, jalanannya bagus. Sampai ke pedalaman jalanannya bagus. Jadi aku seneng banget. Itu salah satu pembuktian infrastruktur Indonesia. Iya, gue salut nih sama Pak Presiden gitu ya. Maksudnya emang benar-benar kita dibikin nyaman banget gitu untuk Jawa Bali ini, dan maksudnya di perjalanan road tripnya jadi nyaman banget. Dan emang aku berhenti kan. Aku Jakarta Magelang pertama itu 8 jam 9 jam. Habis itu aku ke Bromo, habis itu aku ke Banyuwangi, habis itu aku baru Menjangan gitu kan. Nah, semuanya berkesan banget sih. Semuanya benar-benar Mana yang paling berkesan? Bromo udah kayak Swiss, bagus banget. Kita ke Padang Savana, itu kalau nggak salah namanya Bukit Teletabis, bagus banget. Itu udah kayak di Swiss beneran. Kita piknik di tengahnya. Udah lama sekali. Itu tergantung musimnya kamu datang sel. Jadi ini datang pas Desember, waktu aku syuting sinetron itu nggak enak banget bulan Juli. Pasirnya tuh kena muka, kena aura-aura gitu. Jadi kalau pakai sunblock malah nempel pasir jadi hitam. Tapi ini Desember, aduh adem banget, enak banget, dan itu malam sebelumnya bekas hujan, jadi pasirnya tuh nggak yang terbang-terbang gitu. Jadi emang enak banget sih jalan. Berarti itu harus di bulan akhir tahun ya? Desember itu bagus ya? banget, emang benar-benar nyaman banget. Oke, masuk dalam list Bromo kayaknya tahun Wajib Desember tahun depan. Sebenarnya kita pikir ya kalau kita tuh sering keluar negeri liburan dan segala macam, kalau kita pakai semua Aduh Indonesia bagus banget sih, maksudnya masih banyak tempat-tempat yang mungkin aku ya belum singgahi gitu loh. iya benar. Tempat-tempat indah yang luar Banyak biasa. banget itu aku belum sih Kerajaan Ampat. Kamu udah? Aku Pengen banget, banyak ya. hanya memang banyak tempat di Indonesia yang indah dan luar biasa, hanya mungkin belum dimarketingkan dengan Benar. baik, belum termanage dengan baik. Kadang-kadang tuh melihat ini tempat keren banget, tahu punya orang bule atau yang manage bule, itu sih sedih gitu maksudnya. Iya banyak yang malah bagusnya di manage gitu ya. Sama orang luar gitu, padahal ya itu yang mungkin juga jadi PR ya. Iya, karena emang luas banget ya Indonesia. Mungkin pemerintah juga harus satu persatu nih dirapiin Iya, kan. tidak hanya secara fisik tapi manusianya, orangnya harus dipersiapkan secara hospitality, bagaimana menyambut tamu. Iya, Infrastruktur, culture-nya itu kan melekat ya, culture dan keindahan alam. Nggak bisa jualan keindahan alam aja, nggak ada lagi yang bikin kita pengen datang lagi. Kalau semuanya integrated kan kayak kita pengen datang selain dengan alam ada experience gitu. Tips perjalanan untuk sahabat Marcella, yang penting kita make sure dulu, tanya dulu mau kemana aja, habis itu disesuaikan suhunya seperti apa. Karena kalau misalnya kita ke Bromo, itu kadang-kadang dia suka minus suhunya, atau kadang suka 8 derajat, itu kan dingin, kita harus bawa baju tebal, jadi baju-baju disesuaikan. Ada yang panas juga di pantai segala macam, jadi bajunya, makanannya juga apa, pokoknya yang penting di perjalanan tuh makanannya, vitaminnya semuanya harus terjamin supaya dia nggak sakit. Obat-obatan juga dibawa, terus alat steril juga lengkap, terus udah gitu juga udah harus briefing semuanya sama tim yang lagi pergi sama kita tuh, mereka harus saling jaga kesehatan dan protokol kesehatannya harus ketat banget, nggak boleh sembarangan makan di tempat yang nggak jelas, harus yang makanan yang ikutin protokol kesehatan kayak gitu sih. Selain itu juga jangan dipaksa. Maksudnya gini, tadinya aku pengen ada ke Kawah Ijen di Banyuwangi, tapi ternyata pas aku dikasih tahu standby, maksudnya nyampe sore, nyampe Banyuwangi terus standby lagi jam 2 malam, udah deh nggak usah deh daripada gua ngedrop gitu. Jadi kita harus tahu, kenali tubuh kita dan anak-anak kita. Kalau misalnya kira-kiranya itu bisa bikin mereka kecapean dan bisa ngefek di imun atau apa, jangan kayak gitu. Jadi ini ada dua hal ya yang aku dapat dari obrolan Titi nih, yang aku dapat dari obrolan bersama Titi. Pertama soal tips perjalanan, kita harus super ekstra hati-hati kalau kita mau nekat tetap berlibur di era pandemi ini. Iya, Terus kita harus bisa mengukur diri, mengukur anak-anak kita, dan betul-betul kayak jaga semua, hindari keramaian. Kayak aku nih sama Titi, kita selalu berjumpa, mencari tempat-tempat mengeksplor tempat-tempat yang jauh dari keramaian, outdoor. Mau tidak mau kita harus memilih-milih, jadi nggak bisa liburan seperti dulu seenaknya kita, Bener. semaunya kita. Iya benar. Dan kita juga harus mendisiplinkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang kadang-kadang kita Benar. kita supir kita itu kita harus jaga Kita harus semuanya. jaga semuanya. Kita Nggak satu cuma tim. saya, nggak cuma diri kita dan anak-anak. Iya, satu tim. Bayangkan, Karena percuma full tim. kalau misalnya nanti drivernya
santai di warung apa gitu-gitu nongkrong bareng nggak maskeran bahaya. Iya. Dan kita juga Jadi ini untuk semuanya tahu juga kalau kita sebagai ibu-ibu nih kita cerewet, ya kan itu pasti kita care. dan Karena kita care sama It's semua. okay to be cerewet. Iya, kita nggak egois mikirin diri kita, tapi kita pikirin pekerja kita pikirin terutama anak-anak kita, apalagi aku dengan kondisi Magali gitu ya. Iya, seperti itu. bener. Kamu jadi lebih ekstra lagi sih daripada Lebih ekstra, aku. iya. Karena dari segi safety-nya semuanya. Dan satu lagi, kita nggak apa-apa nggak enakan. Dulu aku nggak enakan loh. Kalau ada teman-teman ngajak ketemu gitu, oh iya yuk gitu. Sekarang maaf gitu. Maksudnya nggak apa-apa nggak enakan, kita nggak nyaman ketemu gitu. Maksudnya aku benar-benar ketemu cuma yang sama-sama nanoan aja gitu. Yang sama-sama Iya, yang jaga. kita tahu kita feel safe lah, yang kita feel safe sama-sama. Benar. Terus dari itu tips ya perjalanan ya seperti itu. Jadi guys juga jangan takut juga sih menurutku, karena fear is actually a virus juga. Iya. Gitu artinya bukan berarti kita harus jadi mendekam terpenjara di rumah kayak ini kita liburan gini ya Iya. ada mungkin sebagian orang kadang melihat wah di tengah kesulitan Iya. kita ini Kita tapi bantu pariwisata juga ya, tapi kan sebenarnya. justru kita nih memberi kehidupan di tempat-tempat yang butuh kehidupan. Iya betul. Ya kan, ingin kita membantu saling pariwisata. support, banyak kolaborasi sebetulnya di Iya. sini yang kita lakukan. Jadi kayak kita membantu, kita mempromosikan tempat Tempat pariwisata yang pariwisata. impact-nya pada ekonomi kreatif, impact-nya pada pariwisata Indonesia yang selama ini Bali ini sumber pariwisata yang luar biasa dan mandiri. Benar, Berapa cantik lama sekali loh Bali ini. Dan Dan kita mereka datang semua ke- udah iya. ikutin protokol kesehatan yang ketat Iya, loh. dan kita datang ke sini juga ingin membuktikan bahwa orang-orang banyak teman-temanku yang masih takut loh ke Bali. Dan enggak lo berani Yang banget udah katanya. bisa nyampe ke Bali tuh jadi betah loh, malah Aku nih sampai sekarang nggak pingin nggak mau pulang malah karena banyak kegiatan outdoor yang nggak banyak ketemu keramaian Iya. Lebih banyak pilihan ya buat lebih banyak anak-anak. pikiran buat anak-anak. Benar. Kayak misalnya anak-anak sekarang kapan lagi kita bisa stay selama ini karena sekarang anak-anak sekolah online. Online. Kita kerja, sebagian besar pekerjaan bisa dilakukan secara online. Iya. Kalau toh sampai emergency kita harus balik, kita bisa balik pulang Iya. balik. Aku berpikir seperti itu. Benar, Terus benar. juga tempat-tempat ini di Bali ini butuh Cantik disupport. sekali. Dan kita juga jadi melihat ternyata sebagian tempat-tempat juga mereka menjalankan protokol kesehatan dengan baik kok. Iya. Jadi Benar. ada salah satu hotel yang kita sama ya kita nginep di situ Heeh. itu harus dicek ada hasil PCR atau hasil rapidnya PCR, kita harus suhunya bawa juga dicek tiap hari Iya. semuanya. seperti itu. Jadi Feel jangan safe. takut sih ke Bali menurutku karena ini Bali masih menjadi tempat pilihan liburan yang menurutku lengkap. Ada culture di sini, ada alam, makanan yang juga Dia enak. punya gunung, Iya, dia punya jadi anak-anak kita bisa staycation, kita bisa schoolcation gitu ya. staycation. Jadi semua dan banyak alam terbuka, banyak kena matahari itu juga vitamin. Iya. Ya kan, fresh udara segar sih itu yang mahal banget menurutku yang sudah jarang kita dapatkan Benar, sehari-hari. benar banget. Itu Karena kita ngerasa sehat polusi jadinya. ini sudah luar biasa, itu juga kayaknya membuat kita jadi lebih sehat. happy. Handphone kamu kejebur. Iya, aku tuh lagi sailing kan, lagi naik kapal, terus udah gitu tiba-tiba kejebur gitu, kaget banget loh. Biasalah kecentilan bawa kamera vlog, bawa ini bawa itu, kejebur lah itu. Jadi mau nyelamatin topi agak terbang dikit, tiba-tiba loncat lah itu. Dan itu ada 20.000 foto, orang nggak tahu lagi kayak gimana. Deg-degannya bener-bener bengong banget yang oh my god, gimana ini ya Allah. Tapi itu kan masalahnya Itu habis jalan-jalan sebulan lagi memori yang penting itu emang bukan HP-nya tapi memorinya emang. Tapi alhamdulillah aku sempat shock, aku kan pelupa kan orangnya. Aku sempat shock sampai beli HP-nya segala macam, dan aku baru ingat ternyata masih ada di device lainnya itu untuk backup. Jadi ada satu device yang paralel iya, alhamdulillah banget. Kalau nggak mungkin aku udah ngeblank karena nggak mungkin minta verifikasi dari hiu di tengah laut gitu ya. Minta verifikasi untuk masuk ke HP yang baru. mungkin ini salah satu tips juga ya buat teman-teman apalagi khususnya kita yang suka traveling karena kita nggak tahu medan seperti apa, penting sekali untuk backup ya. Penting banget, dan kalau bisa backup juga di device lain yang emang aman juga gitu ya. Itu harus langsung di backup. Itu penting banget. Memori Memori nggak bisa dibeli, nggak bisa diulang lagi. Akhirnya aku mengulang lagi, ada satu foto yang aku utang tuh 18 foto atau berapa foto aku harus Oh my god. tapi ya nggak apa-apa, aku tetap bersyukur. Maksudnya aku selalu cari hal yang bisa aku syukuri abis itu, tau nggak sih Sel? Iya. Maksud gue, amit-amit ya, alhamdulillah nggak ada yang kecebur. Maksudnya mendingan benda mati seanggota gitu. keluarga. Amit-amit, alhamdulillah lancar semuanya. Jadi setiap ada kayak musibah amit-amit atau hal-hal yang buruk itu aku selalu cari Lihat positif. iya positifnya. Jadi kayak
komplek, dan aku juga nggak mau merusak momen ya. Anak-anak lagi pada seru di katamaran, lagi pada mancing, snorkeling segala macam, terus sebut cemberut sendiri di pojokan. Nah, jadi kayak harus jaga mood. Benar-benar. Kita harus tetap jaga mood supaya anak-anak juga bisa tetap happy gitu. Well, that's a mom. That's a mom. Mungkin itu yang bikin kita tuh beda lagi. Kalau dulu kita bisa aku cemberut tuh ya kenal Mami, Mimi anak dari ya. zaman kita masih single, tau gak sih? Dari zaman Bener, ya ampun. bener. Marcella, gue Aku udah tuh tahu pertama kali semua. main film, aduh kehidupan kita tuh udah roller coaster, apalagi gue ya. Sel, gimana Sel? Lo ada momen, ya maksudnya yang pengen lo sharing, momen terberat dalam hidup lo apa? Tapi yang lo yang nggak keberatan recently ya. untuk sharing, tapi tolong kasih tahu kita juga gimana cara lo bisa bangkit lagi dan bahkan lo bisa lebih sukses lagi dari itu. Apa gitu? Momen mungkin pertama ketika kita dijudge atau melakukan sebuah hal yang kita tidak lakukan, itu kayak difitnah atau Aduh. apa seperti itu ya. Tapi kayak kita harus face it, kita harus buktikan bahwa kita tidak bersalah, bukan dengan cara yang apa ya, secara psikologi itu kita juga harus bisa menahan emosi kita harus bisa menahan marah kita tetap tidak boleh negatif. Allah kan sebetulnya yang kayak kamu bilang, setiap manusia pasti punya ujiannya sendiri-sendiri. Iya. Dan setiap Dan sebenarnya porsinya udah, maksudnya Allah insya Allah tahu itu porsinya emang manusia itu bisa melaluinya gitu. jadi kayak semakin kuat seseorang itu terus kayaknya akhirnya semakin kuat begitu seseorang akan dikasih ujian semakin berat. Itu kayak Tuhan tuh mengukur kekuatan lu seberapa gitu untuk dikasih ujian. Aku pernah sih apa di momen itu, maksudnya aku pernah ada di bagian momen Marcella yang itu, bener nggak? Aku datang melihat kamu. Ya, aku tahu ngeliat aduh, thank you banget, dan maksudnya support teman-teman, support keluarga tuh sangat berarti ya dalam hidup seperti itu. Kayaknya ya itu jadi pelajaran hidup yang buat aku nggak ada sekolah. Iya, lebih daripada sekolah. Segala ilmu baik itu spiritual, wawasan kebatinan, apalah name it, semuanya tuh kayak kita dapetin dalam waktu yang sama. Tapi I'm glad I face it, dan I'm glad pada akhirnya juga bisa membuktikan, atau kita yang keluarga aku bisa membuktikan, terutama kepada keluarga. Iya. Aku nggak terlalu memikirkan judgement orang gitu. Orang Nah, umum, penting tapi keluarga. yang penting orang-orang yang care sama kita nih tahu bahwa segala sesuatu dan aku sudah secara legalitas atau apapun kita tidak salah gitu kan. Jadi akhirnya ya kita akhirnya mau menyelami atau mau berada dimanapun atau kita mau menggeluti apapun sudah tidak ada halangannya, ini sudah tidak ada halangan. Cuman buat aku itu kayak anak panah aja ya, kalau orang Chinese kan bilang untuk kita maju beberapa langkah ke depan kita harus mundur beberapa langkah dulu. Ya artinya dan itu seperti orang banyak nggak tahu cerita di balik itu sebenarnya apa sih gitu. Itu ada juga hal-hal yang ajaib sebetulnya. Kayaknya semua tuh itu perjalanan itu bukan sekedar insidensial gitu ya, tapi ada maksud Tuhan, tujuannya ya. Tuhan, terus kita tuh juga Kasih clue kali ya. dan percaya nggak percaya sih apa yang kita buat, apalagi kita kan seniman ya, kadang-kadang kita bikin film, bikin apa tuh Iya. main bikin aja gitu. Kadang kita nggak tahu loh, ternyata Mungkin bisa misalnya- menyinggung satu pihak gitu ya, saya Iya. maksud kamu ya. dan misalnya ternyata hidup ya, misalnya karena orang bikin tokoh sejarah Iya. pahlawan, Dan ternyata emang pahlawan itu memang ada ajaran, dan aku percaya kita memang harus suan kuburannya itu bukan apa yang memang kita harus minta restu, misalnya kita mau angkat RK Kartini, Iya, pasti iya, kita iya. harus pergi ke RK Kartini dulu minta ini. tapi lo waktu itu ngejalanin nggak? Lo Aku tuh dulu pada saat itu bikin film, kita nggak tahu kalau tokoh itu tuh sebenarnya ada iya. gitu. Marcel dulu pernah bikin film soal apa namanya istilahnya pahlawan soal Jadi itu soal korban sesuatu. Jadi kayak ada salah satu korban tragedi kemanusiaan gitu pada korban saat tragedi itu, dan itu perempuan. Sebenarnya cerita yang diangkat tuh romantis, ceritanya juga Sebenarnya lebih dramanya, ke dramanya ya. sebenarnya lebih ke dramanya. Terus bagaimana kita tidak menjudge seseorang berdasarkan bajunya, tapi lebih ke orangnya. Jadi kita nggak bisa nyamain tuh, bisa institusi ini si baju hijau, si baju coklat, si baju biru, si baju hitam, Iya. semuanya seperti itu. Kadang Tapi semua semua kembali orang- ke manusianya gitu, hakikatnya sama. Tapi intinya miskomunikasi lebih panjang. Well, that story is long story. Long story. Itu Cuma adalah maksudnya salah Marcella- satu bagian dari buku hidupku
Iya, perjalanan pernah merasakan yang berarti banget, yang salah aku satu tidak, lembaran. tidak menyesali, yang itu kayaknya membuat mungkin aku juga jadi manusia yang sekarang itu aku menghadapi apapun tuh Jadi lebih kayak strong nggak ya. takut, jadi kayak nggak takut, kayak aku juga merasa kayak puas bahwa aku tetap bisa menjaga idealismeku untuk Iya. tidak, kalau gue nggak salah, gue nggak mau dimanfaatkan. Nggak apa-apa, Nah itu aku bertahan di dalam. tipsnya gimana dong Sel? Jadi supaya orang tuh nggak terjebak Mau cepet aja. dimanfaatkan. Itu gimana Cepet tipsnya? aja beres, dimanfaatkan sih ya. Maksudnya ya kita harus bisa, ya harus tahan banting aja sih, dan kita harus tetap punya faith sama Allah. Pokoknya kalau kita tidak merasa kita melakukan hal yang dibutuhkan, ya kita harus bertahan. Jadi Gak usah tuh tahu harus disuruh, misalnya ya kadang-kadang tuh sekarang apapun ini gak usah kakak, bisnis apapun kayak rumah ini, udah deh biar cepet kita bayar aja, biar cepet bayar. jangan Kan sering ya. kan hal-hal Oh seperti benar, itu. kadang kita nggak mau Oh, aku repot. gak mau, bukan Ini benar-benar bukan kita masalah soal nilai breakdown uangnya. gitu ya. Bukan Benar. masalah nilai uangnya, tapi masalah ya itu tadi, idealisme tadi. Kita misalnya kita tidak bersalah, maka kita harus membayar. Iya benar. Iya dong. Ya udah nggak apa-apa kalau memang kita harus menjalani, ya kita harus stay di suatu tempat yang kita memang merasa itu bukan seharusnya kita di situ, kita fight dan kita buktikan kan gitu. Dan itu kamu akan merasakan kayak ada perjalanan batin dan kamu akan puas pada akhirnya. Kayaknya kamu lebih dewasa dari aku ya, jauh ya kayaknya ya. Saya membawanya lebih dewasa gitu loh. Kayak aku Lebih lupa deh. hati-hati gitu. Nah setelah itu pelajaran juga aku lebih berhati-hati untuk percaya Lebih berhati-hati. orang juga, ya sebelum membuat sesuatu kita mikirnya juga jadi lebih panjang gitu, ya. sebelum kita Nanti kalau begini, takutnya begini, udah harus ada iya, apalah dan semuanya. jadi punya intuisi juga, rasa kemanusiaan yang lebih gitu loh, kayak konsiderasi, kayak aku nggak berani gitu menjudge orang lihat pada luar, kita harus tahu Iya, kayak iya. apa sih sebenarnya, karena yang kita lihat sama yang terjadi sebenarnya itu belum tentu sama seperti itu. Terus yang kedua sebenarnya as a mom sih, itu aku yang paling berat nanti anak Iya, bener. gitu. Dan lagi-lagi aku ada di situasi yang itu kemarin waktu syuting Makmum Sel, itu benar-benar momen paling menegangkan Oh yang guys, pernah aku kita lihat. juga ini, kita kemarin habis syuting bareng nih, Iya. di tengah pandemi itu syuting film Kita pertama aku, mungkin film pertamamu juga ya, atau kamu Bareng-bareng. kamu sempat syuting di Jogja? Aku sempat syuting di Jogja tapi awal pandemi, itu awal-awal pandemi banget. Pulangnya yang aku tegang naik pesawat, cuma pas yang ini benar-benar pertama kali emang aku deg-degan banget. Nah ini pertama kali juga nih di masa pandemi aku syuting, dan akhirnya kita tuh berteman udah lama, tapi ini film kedua kita bareng, tahu nggak selama ini? Iya bener. Dulu tragedi kita sama Dulu tragedi. masih zaman Awal banget karir film Indonesia lagi tahun terpuruk. 9. dan Mas Rudi pada saat itu coba membangkitkan perfilman nasional dengan Bintang Jatuh dan Ketua Tragedi. Iya benar, itu Kita film bertemu. pertama kita. Itu temenan. Remaja-remaja ini dan mulai berteman, mulai bersahabat, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang walaupun jarang ketemu, Iya, maksudnya tapi pas- tetap Iya. apa ya? Kita Ya udah kayak kalau ketemu udah udah langsung udah nggak ada udah langsung deket klik aja, gitu, langsung nggak harus awkward lagi enggak. kayak gitu. Jadi ya pada saat kamu tahu itu ada kejadian itu berseri. Iya benar. Jadi gini, aku mau cerita sedikit. Dulu itu Dan itu di Bali tuh ya? di Bali ya, aku pernah ketemu Marcella di Bali waktu itu, dan waktu itu ternyata pas lagi mau janjian sama Marcella, ternyata anak kedua Marcella, Magali itu lagi ngedrop ya, tiba-tiba ya Sel ya. Aduh, bener-bener gue shock banget, pengen janjian sama Marcella, pengen ketemuan, kita mau berenang yuk di mana? Tiba-tiba anak gue lagi di rumah sakit, lagi di Bali, lagi liburan. Itu karena lagi bercanda-bercanda terus jatuh ya Sel, gimana sih? Enggak, jadi itu sebenarnya Magali itu kan udah lumayan panjang. Itu dari dia setahun kurang sebulan. Berarti itu tahun Magali. 2014. Ya Itu 2014 jadi dia memang mengalami sakit kan, dia ada brain tumor, tapi tumornya Brain tumor tumor. jinak. Jadi dia harus melaksanakan operasi sampai 2 kali, dan dia saat itu koma. Operasi di Kondisinya. umur 1 tahun kurang sebulan. Oh my god, Itu 1 tahun operasi kurang pertama. sebulan operasi. Operasi kedua 4 bulan setelah itu. Jadi aku mau ke Singapura pada saat itu, kita mau second opinion, mau kontrol Iya. segala macam, tiba-tiba nggak jadi berangkat, tercancel semua karena tiba-tiba dia salah separuh badannya tuh kayak nggak bisa bergerak, turun gitu pergerakan. Itu paling nggak tega ya sebagai ibu ya. Ibaratnya kalau misalnya Kai nih
jatuh aja di sininya lecet, kita tuh kayak aduh mendingan gue aja dong yang jatuh, jangan dia yang ngerasain, bener nggak sih? Kayaknya imagine anak panas aja tadi. Anak panas aja udah biar gue aja sih, langsung kita peluk sampai turun terus kita kompres Kayaknya segala udah kita macam. aja dia yang sakit gitu kan. Lebih baik Masih kita ada. aja gitu. Ini brain tumor di umur 1 tahun kurang. Gimana mau gitu? Pas di itu tuh Judge, bisa bukan dijudge, divonis sama dokter. itu kayak antara percaya nggak percaya. Terus ya again balik lagi aku selalu melihat segala sesuatu, segala kejadian itu pasti ujian, insya Allah ada hikmahnya. Ketika kita melihat sisi positifnya, ketika kita tetap yakin, kita faith itu tuh yang penting banget. Faith, apalagi ibu ya, ibu ke anak tuh koneksinya gak ada yang bisa mengalahkan semua. Itu aku pada saat dia koma gitu ya, aku setiap hari bisikin. Pokoknya pasti kamu survive, terus kita Aduh ya pokoknya pasti kita akan berkumpul lagi dan itu gitu. Jadi kayak mungkin itu juga secara ya alam di bawah sadar itu terkoneksi gitu sama dia, sehingga dia Magali tuh punya fighting spirit yang luar biasa. Pengen sembuhnya tuh luar iya. biasa gitu. Sampai dia tuh kayak sekarang ini tuh kayak nurut banget sama semua yang aku atur. Kayak makanannya dia kan gak bisa kayak Bener loh. Ini kita liburan nih. Kenapa gue yang dijadiin? Soalnya kita ibu ya, jadi kayak bisa ngerasain. Jadi kita tuh liburan, terus tiba-tiba Mas Kana, Juna, kayak itu aku mau pizza, aku mau ice cream, aku mau apalah gitu ya. Tapi Magali kan dia memang harus ada apa, nggak boleh gluten free ya. Banyak pantangan sih. Banyak Bahkan pantangan diet khusus tuh buat diet dia. khusus, dia ada Makanannya makanan harus khusus, sehat, jadi nggak bisa dairy food, nggak bisa Iya. goreng, nggak bisa red meat, nggak makan nggak bisa seafood. french fries, everything, dan dia nurut banget. Dia benar-benar apa ya, hebat lagi makannya banyak. Rakus makannya mungkin itu banyak. juga salah satu ya. Dia nurut loh, Unik. makannya banyak. Dan dia nerima, maksudnya istilahnya dia nggak masalah kakaknya misalnya pesan apa es krim gitu, dia oke gitu. Dan gila ya, maksudnya Magali sekarang umurnya baru 7 tahun loh, tapi dia udah punya tingkat kedewasaan seperti itu, menurut aku hebat loh. Nggak semua anak bisa punya tingkat kedewasaan seperti itu. Pasti kan, sorry ya, pasti kan dia bisa bilang jangan dong, jangan gitu, biar bisa ada temennya dia, bener nggak? Ya, jangan pesen kak, jangan pesen apa gitu, tapi dia tetap gitu, maksudnya Dia tetap ya udah yang lain makan yang lain, Nggak apa-apa, aku gue makan yang memang aku Ya, bisa itu makan. hebat Magali. Dan yang aku lebih salut lagi sama Magali, aktif banget dia, surfing juga, dia apa tuh waktu itu gue lihat go-kart. Ya ampun, itu kan yang maksudnya lu Olahraga ekstrim, nggak shock gue jantungan sih. Iya. Dia tuh senang olahraga itu yang bisa ekstrim. bumpy gitu kan dia. Semua tuh yang ada resikonya. Aduh, Dari mulai go-kart, terus dia surfing, baru belajar surfing Iya. di Bali, basket, surfing tenis. loh, itu kan Aku apa paling apa aman banget kalau dia golf, makanya aku happy, bahagia banget Oh, dia itu masih golf suka ya. golf. Aku bisa ajak dia golf karena golf itu sebetulnya olahraga yang paling aman untuk dia. Untuk dia semua olahraga dia suka nih. Dan hebat semangat, sih, dia Magali punya rasa hebat. kompetitif tuh yang luar biasa gitu. Jadi memang bener. Magali itu kan Lucu. artinya apa ya? Arten Magali Suprapto. Maksudnya kayak Magali itu kayak the child of the light and hope gitu. Jadi kayaknya memang ya apa yang dia laluin untuk seorang anak usia itu sih luar biasa. Iya. Cuman ya dia juga memberikan kekuatan gitu buat mungkin Iya. buat aku, buat keluarga gitu kan. Marcella hebat sih. Dia benar-benar memperjuangkan banget, cari cara banget, bawa ke Jepang, bawa kemana? Saya Semua waktu itu tempat di Australia, Jepang, bawa ke Singapura, Singapura, udah cari ke cara Korea, apapun semua. supaya bisa ada solusinya. Dan kamu sempat bilang ke aku waktu itu Magali masih 4 tahun, aku ingat dia belum bisa operasi yang apa tuh yang Mau melakukan gamma. dengan gamma knife. Jadi kamu bilang harus nunggu umurnya. gue buying time sampai Magali benar-benar di umur yang memang sudah ready ya. Benar Iya. nggak sih? Tapi di dalam buying time tersebut, yaitu yang aku ubah semua makanannya. Makanannya. Dan aku melihat di bukti. Memang kalau dokter tuh nggak bilang apa aja yang dia bikin happy kasih. Kalau dari dokter seperti itu. Jadi itu nih murni kayak dari aku sendiri mempunyai kepercayaan bahwa Iya. makanan itu sangat menentukan tubuh kita gitu, dan who Iya. we are dan bagaimana kondisi kita. Jadi Magali ya udah setelah kejadian yang operasi kedua tuh makanannya semua aku ganti, aku jaga. Totally. Tapi tetap enak makanannya. Dia cateringnya tetap pesennya enak, cari kalau ke restoran atau apa dia pesen tetap nyaman, enak, tapi sehat. Iya, di rumah pun sebenarnya Just dia kayak good for sop him. ayam kampung. Heeh. Terus untuk Magali itu suka sayur, jadi sayur-sayurannya jadi kita kukus.
Jadi sebenarnya back to nature. Back to Kayak nature. orang hidup di perkampungan, bener. di langsung dari kebun Singkong. sebutnya singkong, ubi, cemilannya itu sayur Dan yang itu cuma emang bagus. Dan sebenarnya guys, kita juga harusnya makan sehat seperti itu sebenarnya. Dan Bener aku nggak? membuktikan loh, Seharusnya. kayak kita tuh melihat Magali dibanding misalnya kakaknya gitu ya, badannya jauh lebih keras. Nah jadi ternyata Kayak ayam kampung sama ayam negeri ya. ini anak gak pernah makan daging merah loh. Ya kan? Jadi karena dia tidak makan fat, akhirnya juga olahraga aktif, badannya itu jadi otot. Mau dong tipsnya makanan Ternyata. apa aja yang bagus biar anak-anak gue juga Ternyata aku badannya membuktikan kayak itu. Magali. Dan tenaganya nih kamu dipukul sekali nih tas gini. Misalnya Mas Kana sama Magali, Mas Kana udah gak sakit, Magali wow. Sakit banget pukulannya dia. Jadi Ayam kampung ya, ayam negeri. kampung tidak ayam suntik ya. Dan waktu gitu. kita lagi syuting Mahmu, Ini Marcella, lagi kedua makanannya kali. sehat semua. Nasinya shirataki, semua serba direbus. Dia nih, makanya gue langsung nyontek-nyontek, gue ikutan dong Sel, gue kayaknya Kadang-kadang aku berusaha seperti itu supaya Magali itu ada temannya. Jadi dia tidak sendiri karena susah sih Mas Kana makan coklat ini itu segala macam Iya. kan dia pasti karena mau ngeliatin di sekolah tuh suka gak tega tuh Kasian. teman-teman yang di sekolah ngeliat makan ini makan itu sebentar nih makannya aku bawaan dari rumah sebenarnya teman kamu tahu kan suka yang Iya, bawa iya, makanan iya, iya. rame-rame gitu. nah itu dia yang Anak-anak aku itu kasihan tuh, kalau pas kayak potluck-potluck kadang-kadang sekolah foto dia gimana. mau ngeliatin gitu. Untung dia tuh kadang-kadang tahu akhirnya dia nggak lihat dia makan Kasian. Tapi waktu yang di Bali itu aku datang waktu itu nggak salah ya, ada ulang tahun selesai. situ lu nggak Magali Yang di di Waterboom kan? Iya, kalau nggak salah. Iya, itu Magali. Itu Magali Iya. habis ulang tahun. Nah, habis itu dia kayaknya Sorry ya, gue selalu- Dori lupa inget. terus selalu aktif, akhirnya dia masuk angin muntah. Nah, muntah ini tuh kalau orang muntah tuh anatominya udah masuk angin. Iya, Nah, buat Magali muntah itu bukan it's a doang. sign. Karena muntah itu bisa dua, bisa masuk angin, bisa ke kanan dari kepala. Jadi aku selalu berwas-was banget kalau dia muntah. Dan ketika dia dehidrasi, itu juga itu memancing apa ya? Sirkulasi yang ada di kepalanya gitu. Memancing penekanan dan lain sebagainya. Jadi begitu dia tuh nggak boleh dehidrasi. Makanya minumnya itu harus banyak. Berapa hari dia waktu itu Dia muntah di dari rumah malam. sakit, dirawat di rumah sakit waktu itu. Jadinya berapa hari? Kan kamu sempat mau bawa pesawat, ya kan naik pesawat. Ya, akhirnya aku di rumah akhirnya kan dipasang vision lagi kan di Bali waktu itu kan kita masuk emergency. Karena dia muntah-muntah sampai pagi semalam lama-lama udah mulai kehilangan kesadaran. Akhirnya ya itu terjadi lagi. Akhirnya kita pasang vision tapi nggak operasi besar, kayak operasi kecil dia pasang selang. Udah gitu kan dokternya dia bukan di sini kan, dokternya dia semua di Jakarta. Akhirnya begitu, tapi waktu itu tindakan udah nggak bisa menghibur, jadi harus Kamu ditindak jadinya pesan pesawat. di sini di Bali dong, ditindak Oh iya, ditindak di Bali, kayaknya kita stay di Bali bang sekitar 5 hari, langsung kita pakai emergency flight, pindah perawatan aftercare-nya di Jakarta. Udah di sana 10 hari lagi. Dan ternyata biayanya juga udah murah ya, Jadi Sel, memang ya. asuransi itu harus Sabar ya. asuransi penting dan harus ada, jangan sampai lengah. Kita sehat itu kita jangan pernah berpikir Kita sehat terus Kita gitu sehat ya. terus. Ya Kita amit-amit harus emang memang- maunya sehat terus sih. Tapi prepare maksudnya for the worst sih. iya selalu prepare for the worst. Iya, harus prepare for the worst. Dan terjadi lagi Dan Bali setelah yang Bali itu kita nggak bisa jalan. nggak bisa jalan. Tiba-tiba. Berapa lama? Ya dalam 10 hari itu kita kayak Ya latih terus Allah. terus bicara tiba-tiba kayak shock. Aduh lo deg-degan lagi. Itu kan waktu lo datang ke rumah sakit, Heeh. gue setiap hari tidur di ICU berdua. Oh my god. Itu tuh gue cuma lari kalau sholat ataupun ke kamar mandi. Dan dia pas ketika sadar, kan itu habis itu kan nggak sadar tuh kan bius kan, bius total. Begitu sadar tuh yang dia ngomong bu. Jadi dia udah langsung cari gue. Iya. Pokoknya setiap dia melek tuh dia bu. Tapi itu kok bu doang ya. Terus habis Aduh. Deg-degan lagi. apalagi Nanda laki-laki melihatnya anak laki. Aduh itu tuh down banget kan, Sedih Takut banget. sama- Mikirnya udah yang aduh ini bisa balik nggak nih gitu yang jadi ngomongnya. dia memang banyak balik ke belakang dulu karena makanya pertumbuhan kembangnya dia tuh kalau dia bacanya terlambat ya Iya, apa iya, karena iya. dia sempat pause kan Iya, ada momen of dia stuck dulu Heeh. untuk harus dia keep up lagi dari nol makanya Iya, dia kayak iya. sekolah Oh my gitu kan God. sempat break total juga gitu kan Sabar banget Marcella. jadi aku tuh sekarang dia bisa sekolah Sabar dia banget. udah mulai bisa baca walaupun telat nggak apa-apa. Iya, iya. Yang penting dia Yang penting sehat. sehat Wow. bisa ngikutin. Perjalanan hidup luar biasa. Terus pas syuting makmum itu kemarin, Syuting Makmum lagi, dia habis dari Bandung nih. iya Iya, bener nggak? kangen anak-anak Habis ketemu dari lah di Bandung.
Terus gimana Kita dia syuting di tengah main-main, hutan, signalnya susah banget. kita lagi syuting makmum di tengah hutan, sinyalnya susah banget, harus cari satu tiang tuh, ada satu tiang yang dapat sinyal, cuma berdiri di situ doang. Ternyata Magali drop lagi. Jadi ternyata mulai di Bandung itu dia sempat tiba-tiba kok di sini pas ngantor, aku pikir mungkin dia capek atau masuk angin. Ternyata sampai di rumah gitu terus. Nanda baru cerita kalau dia tuh kejadian. Aduh, Pas lagi nggak ada gue, jadi di kamar kejepit. Nah Ceplok ternyata gini, pada gini kecil atas aja, cuma Gini. itu kayaknya Terkena. terkena syaraf yang menyempitkan untuk oksigen masuk, Aduh. suplai oksigen ke otak. Itu ya akhirnya hari ketiga juga masih seperti 3 hari tetap makin tidur turun. aja. Jadi dia terus. sadar kalau cuma dibangun dan melek, jadi dia merem terus nih. Oh my Sampai god. akhirnya kan aku memutuskan untuk pulang kan, minta Iya. izin, minta maaf banget sama semuanya. Kita karena lagi aku nggak tengah-tengah mungkin syuting di gitu. tengah-tengah syuting tuh aku juga sebenarnya aku merasa bersalah Dan banget itu kalau emang aku sampai lokasinya susah di situ. Maksudnya kan kalau lokasinya di Jakarta kita bisa balik lagi syuting. 6 jam Itu loh lokasinya dari Jakarta. susah, 6 jam dari Jakarta. Jadi emang semua kru udah di situ, udah di setting. Dan aku segala mengerti macam sekali sumur ketika aku gitu. pulang pasti akan menyulitkan semua orang, akan Takutnya, menyulitkan produksi untuk kita balik lagi susah. Gila, Aku itu juga di balik, situasi yang berat banget. aku balik juga nggak tahu kapan bisa ditangkap, sampai kapan saya aku nggak tahu Iya. karena aku nunggu pasti dia recover dulu kan, karena dia udah kehilangan kesadaran banget. Tapi itu ya Allah, Allah. dan aku tuh kayak pada titik itu tuh bener-bener berdoa. Terus tiba-tiba dia langsung ke terapisnya dia gitu ya. Aku telepon sebelum kita decide di rumah sakit untuk dicoba dipegang gitu sama terapisnya ini, kalau misalnya memang bisa ya udah kita nggak usah ke rumah sakit. Karena aku udah mau pulang, udah Iya, dapat izin dari saudara semua. Heeh. Tiba-tiba sampai video call itu dia udah membiru mukanya, terapisnya juga udah stres, makanya aku panik kan, akhirnya panik banget. Tiba-tiba kayaknya dia tuh ditekan apanya ya, terus pada saat itu tiba-tiba dia melek. Tiba-tiba pas aku udah decided mau pulang, mau masuk mobil siap-siap, tiba-tiba dia melek dan dia bilang, siap di mana, ibu lagi syuting. Hah? Aku langsung kayak, Aduh. makanya kan nggak jadi, Iya. nggak jadi. Jadi ternyata ya itu satu titik kejeduk. Makanya aku kan, kamu tahu kan aku setiap main-main Magali tuh Iya, agak lebay Marcella kan. kan yang jangan Magali. Kan udah tahu efeknya gimana, amit-amit jangan Ya, sampai makanya. terjadi. Makanya takut Iya, banget. Marcella tuh kalau misalnya Magalinya lagi naik di atas sini atau Apalagi nih kok tempat ini langsung jurang-jurang. terus dia heran kan. Titi kalau sama anak lo cuma iya sayang. Ini kayaknya lu gak pernah marah ya. Aku bilang, kok gimana sih sama anak? Kayak dia tuh kayak gak pernah Padahal marah. lagi di atas sih. Terus cuman yang, iya saya jalan ini. Jadi kalau gue dia, Magali. Lagi di atas balkon cuma yang mama gitu. Iya sayang gitu. Kalau Marcella Magali. Gitu. Langsung jadi Wonder Woman. Dia benar-benar Wonder Langsung Woman dia. sejati sih menurut gue. Gila Marcella. Lu apa ya? Karena gue udah ngikutin dari 20 tahun yang lalu sih ya. Dia udah tahu hidup gue udah tahu hidup dia, gue curhatnya juga kan dia. Kalau Titi tuh roda Curhatnya kehidupannya receh. percintaan. Kalau gue yang horor-horor kayaknya dalam kehidupan ini. Oh dia percintaan. Dan dia pernah Aku cerita juga, lu pernah hidungnya hidungnya kenapa? patah. Lu lagi syuting. Itu emang aneh-aneh. Oh my. Jadi lagi syuting film horor. Itu ada satu tempat, memang tempat itu tuh udah gak dipakai. Jadi tempatnya memang udah horor, syuting film horor. Makanya gue abis itu gak pernah mau syuting film horor lagi. Kenapa makmum lo? Iya nih mau karena kangen syuting pandemi dan karena Titi sama Sami. Tau gak, aduh kangen pengen syuting sama Titi. Totally gara-gara itu, tau gak sih? Nah, dia gara-gara itu nggak mau syuting horor lagi ternyata. Jadi aku tuh jatuh. Jadi pakai baju suster gitu. Kita kan tau kan rok suster tuh ketat. Kita ada adegan lari. Iya. Terbang dong gue, dan itu ada meja-meja besi rumah sakit dan di set itu Astagfirullahaladzim. hidung gue nih kan Astagfirullahaladzim. itu yang langsung deng gitu berdarah semua. Terus Astagfirullah. sutradara itu semua kamu terus bilang apa sih, cek terus semua tuh karena panik malah di playback, bukan playback, cek Oh kesana. my god. Udah Oh tuh my langsung God. ambulan gue diberangkatin ke hidung ke rumah sakit sih, ada gini sedikit sih, nggak operasi hidung ya. Tapi Oh, kenapa nggak sekalian ya, Beng? harusnya gue Emang udah mancung juga Kesel sih ya. juga sih gue kenapa gue gak Duh, dimancungin. sekalian tambah. Tapi udah mancung sih. Kesel juga sih. Baru inget kenapa ya waktu itu. Jadi itu retak, jadi kita nafas agak susah sebelah. Jadi dia masuk ke Jadi berapa lama recovery? kira-kira cuma 2 minggu sih. Wah, gila. 2 minggu tuh bengkak sih, bengkak. Habis itu syuting baru bisa kayaknya sebulan kemudian. Ya ampun. Baru berlanjut tunggu melukis dan Oke. segala macam. Jadi itu makanya segala sesuatu film Iya. karakter yang kita pilih, film yang kita pilih, aku udah dapat pelajarannya sampai Iya. aku harus melalui itu. Kan orang nggak tahu sebenarnya itu juga ada related dengan film yang
Iya. Masa kamu teman yang aku bilang kita tuduh kesalahan yang Iya. sudah nggak pernah. Terus saya ada korelasinya juga dengan film, baik secara spiritual, ya kan aku cerita ke Benar. kamu, baik juga itu secara impact sosial atau impact politis atau apapun yang kita nggak pikir karena kita purely seniman, kita nggak pernah berpikir. Kadang-kadang kita sebagai Iya. aktris itu ya cuma ingin Bikin terbaik cerita yang mungkin, bagus. ngikutin ya sama ngikutin skrip yang ada dengan cerita yang bagus. segala Kita macam. melihat selalu ada pesan moral atau apa yang Iya. bagus di situ ya. Iya. Ya itu harus hati-hati kan, itu juga kayak Sama harus tempat, hati-hati. itu kita harus kulonungun dulu. Dan itu Gimana benar ya. kalau enggak Pernah kejadian horor ya. horor bener, abis itu kamu nggak Tapi mesti alhamdulillah kita horor. makan enggak sih. Alhamdulillah enggak ya, kita enggak kan kita. Walaupun Padahal kita udah horor banget. Tapi horornya beda lagi gitu ya. Horornya becek yang nempel sih. Ya, tapi ya senang jadi suasana ini juga karena kita ketemu Ya lagi. kitanya seru sih jadi Chemistry di antara pemainnya juga seru, jadi kita udah lupa dengan Sama-sama. kelelahan. lain sebagainya. Nanti mungkin kita juga perlu berbagi sahabat Marcella atau teman-teman semua tips-tips perjalanan Tips-tips. juga di saat liburan, terus juga mungkin Iya. tips wow as a mom ya. Yes, Mom. Ketiga juga sebenarnya ada satu hal sih Ti, yang sebetulnya kalau tadi aku bilang Iya. aku kenal kamu tuh lebih ke masalahnya dulu percintaan, aku tahu lumayan dulu drama tapi aku seneng banget akhirnya kamu kan pacaran sama Tian 10 tahun ya, terus kamu menikah dengan orang yang Menikah sama 11 tahun. Jadi itu 21 tahun. juga sesuatu yang sangat spesial Ya kan loh. kita dari zaman tragedi dia udah jemput gue. Syuting tahun 99 dia udah Terus jemput kamu gue. pergi ke Amerika ya Kalau kan. nggak salah. Iya benar-benar. Jadi tuh kayaknya juga terus Drama nanti kamu dalam. menikah sama akhirnya sama Tian, terus sampai sekarang harmonis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kamu juga your family inspired from apa ya, musim apa, jadi kayak Ya, jangan happy sampai ya, Sel. family gitu ya, couple Betul. yang sebetulnya inspiring juga. Kayak kalau kita dulu ngelihat Tante Sebenarnya. Widiawati dan Tante Tian, Tante Rimal Melati, mungkin Oh, yang iya, generasi mudanya kamu sama Tian bisa jadi salah Ya satu. Marcella Nanda juga lah. Masa Enggak, ini pasangan artis. Kalau aku kan Anda disuruh bikin konten, kalau kamu Tian, makanya tadi aku juga mau nanya gimana akhirnya ke YouTube bikin konten Anda, mana mau iseng di disuruh rumah aja tahu bengong. Iya ya, alhamdulillah sih Iya. kita memang apa ya, tips-tips kita bukan berusaha untuk tampil harmonis di publik atau dimanapun, tapi memang ya kita apa adanya seperti itu. Emang gimana ya, Tapi emang kamu kita di mana hidup. menjaga tidak hanya bukan soliditas ya, soliditas romantisme menjaganya ya. Jadi aku ngejaganya itu apa ya, kita memang hebohnya itu 10 tahun pertama pacaran, Sel. Bener nggak? Lo tahu sendiri kan ombang ambingnya tuh udah up and down banget, apalagi kita long distance, jadi kita emang terhalang oleh jarak lah dan waktu gitu. Jadi memang yang berat-beratnya udah gue laluin, Sel. Maksudnya yang hebohnya, drama. Jadi begitu nikah kita tuh udah kayak alhamdulillah ya. Maksudnya tetap ada lah drama dikit 1-2, tapi tahu satu sama lain. udah tahu rambu-rambunya. Maksudnya apa yang bikin dia marah, apa yang bikin aku marah, kita kasih tahu nih gini. Jadi dia punya remnya, aku punya remnya. Kalau aku melihatnya kadang pernikahan itu ya beberapa orang harus ke psikiater untuk memahami karakter masing-masing karena langsung sama ahlinya. Tapi kayak kamu karena dengan waktu yang cukup panjang, Dengan waktu yang cukup panjang mengenal sendiri dan di sini how to adaptasi deal with sendiri. it. Ya, how to deal with it. Jadi Maksudnya setiap orang tuh kan pasti berbeda di karakternya, belum tentu kita bisa sama si ini, sama Benar. dengan kita sama si B gitu. pada dasarnya semua manusia itu sebenarnya untuk jangka waktu yang lama berhari-hari. Kan kalau sama teman seminggu 2 minggu ketemu oke, maksudnya nggak ada masalah gitu, nggak ada drama yang gimana banget. Nah ini sama pasangan hidup bertahun-tahun sama orang yang sama pasti ada drama yang maksudnya yang istilahnya kita harus bisa deal with it, benar kayak kata lo. Jadi pasti ada drama. Ibaratnya kalau orang misalnya bilang kita nggak cocok, cari orang lain lagi belum tentu cocok juga. Lo mau nyari sama 1000 orang, sama 10 orang, sama apa, nggak pernah ada yang cocok gitu. Jadi ya gimana kita bisa ketemu di tengah, kompromi, sifat lo mana yang kita nggak suka, sifat aku mana yang kamu nggak suka, kita coba cari di tengah dan kita coba adaptasi bareng gitu. Kayak gitu sih, itu yang bikin aku kadang-kadang mungkin ya pasti ada sifat yang aku nggak suka, aduh tahan, emang harus banyak sabar gitu ya. Kalau dulu aku tuh gampang marah, kalau aku yang nggak suka aku bisa ngomel Langsung berapi-api, reaktif. Kalau sekarang aku coba, oke mungkin gue nya kali ya yang salah, sambil yuk kita dari tadi mungkin emang aku yang salah sel gitu. Kayak misalnya contohnya hal kecil deh, dia misalnya ngomel nih berantakan
ada misalnya tisu yang kececer atau apa. Dia orangnya juga yang Dia orangnya rapi banget, dan aku dulu dia tuh bintang apa sih? Pisces ya? Pisces. Oke, Aku gue Sagittarius. Nah, lu yang pantas berarti nanti. kan juga diem. Terus kadang-kadang suka punya kayak Indonesia dan detail bersihan kayak Sementara kebalik orang kita gila. kan emang beda kan. Kalau aku yang rame, heboh Iya. gitu. Kalau dia yang kebalikannya. Ya udah kayak gitu. Jadi apa namanya? Kita emang beda kutub utara sama selatan sih. Satu seneng rame, satu seneng sepi, satu Tapi itu heboh, kalau satu satu diem. sama lain Dan ternyata kayak lo sama gue, kalau mungkin satunya kayak gue juga yang diem aja terus ya udah diem aja terus saling iya kontemplasi komunikasinya dari dalam hati. di telepati Oh, lah ya. oke, paling. Iya gitu, jadi emang ya udah dulu gue mungkin orang yang marah juga, jadinya heboh tuh tektok. Nah kalau sekarang gue yang kayak tahan, kamu di sana dulu, aku di sini dulu, kita coba pikirin. Habis itu udah nggak nyampe 15 menit minta maaf, dua-duanya minta maaf, udah jadi apa? Dan minta maaf ya, jadi Baikan siapapun lagi. yang tidak salah pun minta maaf. Iya, maksudnya emang Dan nggak gengsi atau nggak boleh ego, ya, nggak boleh gengsi. Kita emang ya udah, maksudnya kita udah membuat kita udah jadi itu family. salah satu pelajaran juga tuh guys, siapapun yang bersalah bukan itu bersalah, tapi kalau kita membuat salah satu offset Iya. kita duluan aja minta maaf, walaupun kita sebenarnya nggak salah dan nggak maksud. Iya. Karena dengan kita misalnya ada konflik, berantem atau apa, itu kan membuat suasana jadi nggak enak, suasana Iya. rumah nggak enak, dan jadinya otomatis anak-anak juga jadinya awkward kan. Kalau anak orang tuanya misalnya diem-dieman, jadi ya udahlah sama-sama minta maaf, kita bikin enak lagi suasananya, kayak gitu sih Sel. Jadi emang Tapi harus besar jiwa ya untuk mengalah kepada kita. Kita tapi udah kesel di ujung-ujung ya. benar. Tapi memang nggak boleh ditahan juga, nanti Iya jadi sih. penyakit. Iya. Jadi emang kasih tahu aja. Kalau emang kita nggak Komunikasikan, suka diomongin, kalau nggak ditahan-tahan jadi bom waktu, bener Iya nggak? benar. Jadi setiap apa-apa aku selalu utarakan, dia selalu utarakan, tapi utarakannya bukan dengan marah-marah, utarakannya dengan dewasa. Dan banyak nih diskusi aku sama Titi yang sebetulnya banyak banget pesan-pesan yang Sisi baik ya, kehidupan. selain treat terus dalam kehidupan juga aku lihat bahwa kita dibalik kesusahan kejadian sejelek apapun yang menimpa kita Benar. harus melihat selalu positif Selalu positif karena itu yang membuat kita juga jadi punya motivasi dan bisa apa ya, kita bisa punya kontrol diri dalam menghadapi apapun. Benar. gitu. Jadi yang kita selalu melihat berhati-hati, selalu berpikir positif. Iya, jadi jangan merasa kalau kayak Titi hilang handphone dan bete sendiri egois. Dan dalam hidup ini kita juga nggak bisa ya memikirkan diri kita sendiri. Benar. Terus kan, gitu kita kadang ya banyak hal lah yang harus kita berbuat memang untuk keluarga kita, untuk Jangan orang sampai lain, kita atau merugikan orang iya, lain ya. kayak merusak kita yang nggak happy, kita merusak suasana misalnya seperti itu. Iya. Itu juga menjaga keharmonisan ternyata dalam sebuah rumah tangga ya, untuk komunikasi ya Kompromi. menjadi hal yang penting banget, kompromi, acceptance, Sabar. acceptance dan sabar ya, itu menjadi kunci juga nih kelanggengan Sabar. Titi dan Terus banyak Tian. sabar. hanya banyak mengelus dada tapi tetap happy gitu akhirnya. Tapi happy. Itu langsung. Jadi kira-kira sih itu, dan alhamdulillah banget kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa Alhamdulillah. liburan membawa anak-anak. Nanti ketemu lagi ya di Bali ya. Ya mudah-mudahan kita ketemu lagi Amin. another trip ya Ti ya. Stay safe, Stay stay safe. healthy, stay happy, Ya, stay clean, stay blessed. stay blessed, selalu bersyukur. Mungkin satu lagi yang terakhir menutup semuanya. Kamu punya goal atau target apa atau resolusi apa untuk tahun ke depan atau hal yang belum kamu mencapai? Tahun lalu aku listnya sampai 15 loh, wishlist. Tahun ini aku cuma pengen aku dan sekeluarga dan orang-orang tercinta semuanya sehat, udah itu aja goalsnya. Ya, kayaknya itu yang termahal saat ini. Bisa ya. survive di pandemi ini. Bisa survive di pandemi ini. Aku juga masih punya banyak list. Kalau kamu apa? Kamu goalsnya apa? Yang pasti kalau aku goalsnya pertama Magali sehat, Sehat. walafiat, paripurna, Amin. kesehatannya, terus kita semua dijauhkan dari virus corona, terus juga bisa menyelesaikan pekerjaan tambahan yang tentang bioskop rakyatku yang terhenti Oh. karena pandemi. Aku juga ada satu film yang udah di-create kayak My Baby Project. Oke. Malah Hayati tertugas sekian Gila, dia banyak banget bisa aktivitasnya, hebat. bisa dikerjakan Terus lagi. kuliah juga lagi. Oh iya kuliahku mudah-mudahan cepat selesai. Amin, amin. Hebat Dan loh. bebas. Ya, dan mudah-mudahan ya juga aku pengen bikin salah satu turnamen ya olahraga Wah. yang mengangkat pariwisata, yang itu salah satu hobiku juga, mudah-mudahan bisa tercapai. Mana dia itu Pelan-pelan party sih. juga. Semuanya loh ini.
Hebat loh. Ya kayaknya emang tuh harus melewatin yang kemarin-kemarin itu semua dulu. Dari kita Maksudnya punya- terlalu banyak yang udah lo achieve di umur sekarang ini. Iya, jadi ya kadang-kadang kita hidup tuh kan pengennya apa ya, pada akhirnya hidup kita punya makna kalau kita bisa punya ada manfaat yang gak cuma hidup kita. Benar. Ya sih, kita kayak punya Nggak dia kebahagiaan selalu batin. effort untuk orang banyak, kayak bikin apa namanya, lelang gitu. Iya, lelang dan segala macam. Ya mudah-mudahan pokoknya dengan kehadiran kita di sini, bersama kita di sini kita juga bisa saling support, kita bisa juga membantu untuk pariwisata kehidupan di Bali ini bisa terangkat kembali sehingga seniman-seniman di Bali bisa kerja ekonomi kreatif, budaya, culture, pariwisata lah intinya semua di Bisa Bali ini terangkat bisa terangkat kembali dan Bali menjadi apa ya, destinasi yang dirindukan oleh semua nih, oleh dunia. Mudah-mudahan pemerintah bisa cepat menurunkan angka. Kaget gue, apaan itu? Ada ulet. Kok random sih? Ada ulat. Lihat nggak? Masih ada. Saya gatel nggak? Tolong. Ada aja. Ini kayaknya jadi teaser gue nih. Tiba-tiba Marcella ngobrol ada ulat. Gue kira mau. Terus kenapa teriak? Gue cuma begini doang baru ketahuan apaan tuh sel ulet. Dan gue kaget. Apa? Jadi teaser kita ini. Marcella diuletin. Ini perbedaan karakter ini langsung muncul ya. Bedanya nih ya. Kalau gue yang cuma princess, gitu. Mbak Arbella langsung menyelamatkan. Gue udah apaan tuh diem, tapi masih ngomong. Nah, gue pernah ya di Sumba, gue inget banget itu gue lagi sama Paula temen gue, kita tidur 2 tempat gitu. Gue di sini, tiba-tiba ada kalajengking kecil, kalajengking atau apa ya, pokoknya horor banget deh. Terus gue cuma dia cuma pok sampai tisu, pak gitu. Emang gak digigit gitu? Gitu kayak Marcella tuh berarti. Ya gitu deh guys. Ya anyway, semuanya mudah-mudahan secepatnya Bali kembali. Amin. Kembali memberikan kehidupan untuk semua dan mudah-mudahan kita juga kedatangan kita di sini juga memberikan kehidupan juga buat semua tempat-tempat yang kita singgah di Bali. Mudah-mudahan COVID Cepat dengan berakhir, PSBB pandemi yang cepat berlaku berakhir. baru ini bisa ditaati oleh semua pihak. Benar. Sehingga angka COVID-19 ini bisa segera menurun. Amin. Ekonomi kita bisa pulih lagi, kita juga bisa jumpa lagi di Iya, Bali nanti tanpa insya harus Allah ya kita tanpa ketemu harus lagi. bawa perlengkapan perang satu Bener. tas ya yang kadang-kadang Bener, bisa bener. cepat masker bisa lebih tenang ketemu sahabat-sahabat semua. Bisa Sahabat ketemu Marcella, teman-teman sampai jumpa lagi di MZ Talks berikutnya dengan mungkin teman-teman saya yang lebih kece-kece atau inspiring. Oke. Terima kasih semuanya. Bye bye.